Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini lanjutan dari kitab Risalatul Muawanah tentang kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kemarin sabar itu ada dibagi 4. Pertama, sabar dalam taat, senantiasa berusaha untuk bisa taat. Yang kedua, sabar dari maksiat, berusaha keras untuk meninggalkan maksiat. Ini yang ketiga. Wasalisuha as-sabru 'alal makarih, dan bermula yang ketiganya sabar itu sabar di atas hal-hal yang tidak kita sukai. Makarih, hal yang kita benci, yang tidak kita sukai. Wahya nau'ani, dan dianya hal yang tidak kita sukai itu ada 2 macam. Al-awwalu ma yahsulu minallah bila wasitah. Yang pertama itu sesuatu yang hasil yang datang dari Allah bila wasitah, dengan tanpa perantara. Musibah-musibah yang diberikan oleh Allah tanpa perantara, kal amrat, seperti sakit, penyakit-penyakit, wal afati, dan berbagai macam bahaya-bahaya, wa zihabil amwal, hilangnya harta-harta, wa mautil aizza, meninggalnya orang-orang yang kita muliakan, minal aqarib wal ashab, daripada kerabat-kerabat dan teman-teman. Bagaimana cara sabar dari hal yang tidak kita sukai seperti ini? Wa yahsulu batinan bitarkil jazai, dan hasil ianya sabar secara batin, bitarkil jaza, dengan meninggalkan jaza. Apa itu jaza? Wa huwa tabarrumu wa tadajjuru. Dianya jaza itu tabarrum. Tabarrum itu tidak kita sukai, mengeluh. Tadajjur itu mengeluh, tabarrum juga mengeluh, tidak suka, hati kita merasa jemu dan bosan terhadap derita yang kita alami misalkan. Jadi jaza ini urusan hati kita selalu protes, enggak suka terhadap musibah-musibah yang diberikan oleh Allah. Jadi kita berusaha untuk tidak tabarrum itu, tidak jemu, tidak bosan, sambil terus tentunya berusaha kalau sakit berobat. Nah, jadi tanpa harus mengeluh, tanpa harus hati kita semacam tidak menerima. Nah, meninggalkan rasa itu dianggap sudah bersabar secara batin. Wa dhahiran bitarki syakwa ilal khalqi, dan bersabar pada zahir kita dapatkan dengan cara tarki syakwa, meninggalkan mengeluh, ilal khalqi, kepada makhluk. Bila kita sedang mengalami musibah misalkan, atau sakit atau apapun, tidak mengeluh kepada makhluk Allah yang lain, kepada orang-orang. Kenapa? Karena mengeluh kepada orang juga tidak akan menyelesaikan masalah. Sama aja, orang juga punya masalah. Semua orang selama masih hidup di dunia ini pasti selalu dalam masalah. Wala yunakiduhu wasful illah lit-tabibi wa faydul aini 'indal musibah. Wala yunakiduhu, dan tidak bertentangan akannya sabar oleh wasful illah, oleh menjelaskan penyakit, lit-tabib, bagi dokter. Wala yunakiduhu wasful illah lit-tabib, dan tidak bertentangan akannya sabar oleh wasful illah, menjelaskan penyakit, lit-tabib, bagi dokter. Ketika kita sakit, kita datang ke dokter, kita menjelaskan tentang penyakit kita, ini tidak berarti kita tidak sabar, karena memang kita menjelaskannya kepada orang yang tepat. Tapi ketika penyakit itu kita jelaskan kepada orang lain yang justru tidak bisa membantu mengobati kita, itu namanya mengeluh. Wa faydul ain wa faydanul ain, kita atah kepada wasfu, dan tidak bertentangan akannya sabar pula oleh faydanul ain, oleh tercurahnya air mata, indal musibah, ketika kita musibah, kita sedih, menangis, saudara kita meninggal, kita agak sedih, itu biasa, wajar. Na'am yunakiduhu latmul khududi wa syakkul juyubi wan niyaha wa nahwu zalik. Na'am, kendati pun demikian, yunakiduhu, menentang, bertentangan akannya sabar oleh latmul khudud, menampar-nampar pipi, wa syakkul juyub, merobek-robek pakaian, wan niyaha, dan berteriak-teriak, wa nahwu zalik, dan lain-lain. Nah, ketika musibah kita menampar-nampar diri kita, mengguling-guling di tanah, merobek-robek baju. Nah, itu bertentangan dengan kesabaran. Wa yab'asu 'ala hadha sabri al-'ilmu bi anna al-jazaa mu'allamun fi nafsihi wa huwa ma'a dzalik mufawwitun lis-sawabi wa mujibun lil-iqab. Wa yab'asu, dan bisa mendorong terhadap ini sabar oleh ilmu, oleh mengetahui,
bi annal jaza, bahwa jaza tadi gundah, bosan, mu'allamun itu pedih fi nafsihi dalam dirinya, wa huwa dan dianya jaza bersama demikian itu mufawwidun lisawab, bisa menghilangkan bagi pahala, wa mujibun lil iqab, dan bisa menyebabkan bagi siksa. Hal apa yang bisa mendorong kita untuk bersabar dalam musibah seperti ini? Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa ilmu, ketika kita paham bahwa sungguh kegundahan itu pedih. Kalau kita gundah menyebabkan kita merasa pedih sendiri. Di samping kita pedih, juga bisa mufawwidun lisawab, bisa menyebabkan pahala kita hilang. Udah musibah, kita mengeluh, protes, terasa makin sedih kita, kemudian pahala hilang, bahkan kadang-kadang bisa menyebabkan kita terjatuh ke dalam siksa Allah. Nah itu, kalau kita paham tentang ini, maka bisa mendorong kita untuk sedikit bersabar. Wa anna syakwa ila man la yastati'u ayyam fa'a nafsahu wa la ayyakshifa anha darran minal hamakah. Wa anna syakwa, dan bahwa sungguh mengeluh ila man la yastati'u, kepada orang-orang yang tidak mampu ia ayyam fa'a, bahwa memberi manfaat ia kepada dirinya, wala ayyakshifa, dan tidak mampu menghilangkan ia anha dari dirinya daran, akan kemudaratan, minal himakah, itu sebahagian dari kedunguan. Ketika kita mengeluhkan sakit kita kepada orang-orang yang sama seperti kita, dia juga tidak bisa memberi manfaat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Dia tidak bisa menghilangkan derita dari dia sendiri, tapi kita malah mengeluhkan keadaan kita ke dia, itu termasuk kedunguan. Wa hadhihi sifatu kulli makhluqin, dan bermula ini itu sifat semua makhluk. Semua makhluk memang suka begitu, mengeluh kepada orang lain. Nah, makanya ini dilarang walaupun sifat makhluk. Kita berusaha untuk menghindarinya. Wa ma'azalik fasyakwa dallatun ala adamil iktifa'i billahi alladhi biyadihi malakutu kulli syai'. Fasyakwa, maka bermula mengeluh, dallatun itu menunjukkan kepada adamil iktifa, tidak mencukupkan diri billahi, dengan Allah saja. Alladzi biyadihi, yang dalam kuasanya Allah itu malakutu kulli syai', itu kerajaan atau kepemilikan segala sesuatu. Jadi mengeluh memang sifat semua makhluk. Walaupun itu sifat makhluk, tapi mengeluh ketika kita mengeluh kepada orang lain, ini menunjukkan kita tidak rela dengan ketentuan Allah, padahal semuanya ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikru ma fi sabri 'alal masaib wal ahati wal faqati minas thawab. Wa dzikru ma, ini kita ataf kepada al-ilmu di atas, dan bisa mendorong kita untuk memiliki sabar jenis ini, yaitu dzikru ma, mengingatkan sesuatu, fil sabri, sesuatu yang ada dalam kesabaran, alal masaib, sabar di atas musibah-musibah, wal ahad, bencana-bencana, wal faqah, kemiskinan-kemiskinan, minas sawabi, dari pahala-pahala. Kita mengingat pahala yang Allah janjikan terhadap orang yang sabar terhadap musibah-musibah. Nah, jadi dengan mengingat pahala itu bisa mendorong kita untuk sedikit bersabar. Dan mengingat juga bahwa bukan hanya kita, orang lain juga mengalami hal yang sama. Wa anna Allah ta'ala a'lamu bima yuslihu lahu min nafsih, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih tahu dengan apa yang baik ia bagi dirinya, min nafsihi, daripada dirinya sendiri. Ketika Allah menguji kita dengan sesuatu, kita harus paham bahwa Allah lebih tahu dengan apa yang terbaik bagi kita daripada diri kita sendiri. Waqad qala Allah ta'ala, dan sungguh telah berfirmanlah Allah Subhanahu wa ta'ala, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Dan sungguh benar-benar akan kami coba akan kamu semuanya dengan sesuatu dari ketakutan. Sedikit doang Allah coba kita dengan sedikit dari ketakutan. Ya, takut macam-macam sih. Takut kematian, takut kehilangan harta, takut kehilangan jabatan, macam-macam. Wal ju'i, dan dari kelaparan, wa naqsim minal amwal, kurangnya harta, wal anfus, kurangnya jiwa, kematian, perang dan semuanya, was samarat, dan kekurangan buah-buahan. Ila qaulihi ta'ala, hingga sampai kepada firman-Nya Allah Ta'ala di ujungnya nanti, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin, di ujungnya. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang kita ditimpa musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia paham benar bahwa semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Semuanya bersifat pinjaman.
Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa man lazima sabra ala hadzal wajh dzawwaqahu Allahu halawatat taslim wa rawwahahu bi ruhir ridha. Wa man lazima sabra, dan orang-orang yang melazimkan akan sabar ala hadzal wajh, di atas ini jalan, orang-orang yang tetap berusaha untuk memiliki sabar jenis ini, zawwaqahullah, niscaya akan merasakan kepadanya oleh Allah halawatat taslim, akan manisnya ketundukan, warawwahahu, dan akan rawwahahu, memberikan ya Allah kepadanya rauhir ridha, rasa ridha. Rauh itu bisa kita artikan sebagai rasa. Nah, jadi kalau kita mau berusaha untuk mendapatkan sabar jenis ini, Allah akan memberikan kepada kita rasa betapa indahnya tunduk kepada ketentuan Allah, betapa kita indahnya ridha kepada ketentuan Allah. Wa rawwahu, mewangikan ianya Allah akan rauhar ridha, wangi ridha, rasa ridha bagaimana. Wa sayati insyaallah taala dzikra ridha fima ba'du, dan akan datanglah ke depan insyaallah taala oleh menyebutkan tentang ridha fima ba'du, di sesudah ini. Jadi sabar jenis ketiga ini ada dua macam. Pertama, bersabar terhadap sesuatu yang datang dari Allah tanpa perantaraan makhluknya. Wan nau'us tsani, dan bermula nau' yang kedua, minal makarih, daripada hal-hal yang tidak kita sukai, itu mayakunu min kibalil khalqi, itu sesuatu yang ada ia terjadi dari pihak makhluk yang membuatnya, minal azza, daripada segala derita, fin nafsi, pada jiwa kita disakiti oleh orang lain, awil irdi, atau kehormatan, awil mali, atau harta. Kalau tadi misalkan bencana, gempa bumi, segala macam hilang harta. Kalau sekarang ini kita disakiti oleh makhluk, jiwa kita disakiti, kehormatan kita digosip orang, diomongin orang, al-mali, harta kita diambil orang misalkan. Wa yahsulu kamalus sabri ala dzalik bikaffin nafsi an baghdil mu'dhi in kana musliman. Wa yahsulu, dan hasillah oleh kesempurnaan sabar di atas demikian, bikaffin nafsi, dengan menahan diri kita, an baghdil mu'dhi, daripada benci kepada orang yang menyakiti, in kana musliman, jika ia itu orang muslim. Cara sabar dari musibah jenis ini yaitu dengan cara kita tidak marah kepada orang yang melakukannya, orang yang menyakiti kita bila dia orang muslim. Wa an hubbis syarri lahu, dan kita membebaskan diri dari hubbis syarri, dari menginginkan keburukan untuknya. Kita tidak menginginkan keburukan untuknya walaupun dia melakukan keburukan terhadap kita. Wa kafful lisan anid du'a alaih, dan menahan lidah dari berdoa buruk kepadanya. Kaful lisan, menahan lidah kita dari berdoa alaihi. Berdoa alaihi maksudnya berdoa buruk terhadap pelaku itu. Malah kita mohon kepada Allah supaya Allah memaafkannya, memberi hidayah supaya dia taubat. Bukan kita mendoakan buruk kepadanya, bukan mengutuknya. Kalau kita mengutuknya sama saja kita juga jadi penjahat. Wa tarkul mu'akhadah lahu ra'san, dan meninggalkan membalas baginya ra'san sama sekali. Kalau bisa kita meninggalkan membalasnya, udah kita biarkan, serahkan kepada Allah. Jadi kita tidak membalasnya, imma hilman, adakala karena memang sayang, wahtimalan, imma hilman wahtimalan, adakala kita tidak membalas tadi, tidak mendoakan buruk kepadanya, imma hilman, karena sayang, wahtimalan, dan berusaha untuk menanggung segala beban tadi, au afwan wa sufhan iktifa'a binasratillahi fil awwali wa raghbatan fi sawabihi fisani. Atau bisa juga kita afwan, kita tidak membalasnya karena memaafkannya, wa sufhan, dan sufhan itu melapangkan, membebaskannya, iktifaan, karena mencukupi dengan nasratillah, dengan bantuan Allah, fil awwali, pada masalah pertama. Ketika kita disakiti misalkan, kita biarkan Allah saja yang menolong kita. Waraghbatan fi sawabihi, dan karena ingin pahala pada yang kedua. Pada yang kedua maksudnya ingin pahala, kita menahan diri dari berdoa buruk untuknya dan tidak membalasnya sama sekali.
Wa yab'asu ala hadha sabri al-ilmu bima warada fi fadli kadhmil ghaidhi wa ihtimalil adha wal 'afwi 'anil nas. Wa yab'asu, dan bisa mendorong terhadap ini kesabaran oleh ilmu, oleh mengetahui bima warada dengan hadis-hadis atau ayat-ayat yang datang fi fadli, dalam menjelaskan keutamaan kadhmil ghaidhi, keutamaan menahan marah, wahtimalil adha, dan menahan segala derita, wal 'afwi 'anil nas, dan kelebihan memaafkan manusia. Bisa mendorong kita untuk memiliki sabar ini, kita harus paham tentang betapa banyak kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang bisa menahan marahnya, bisa menahan segala derita yang disebabkan oleh orang lain, dan suka memaafkan manusia. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan ia wa aslaha, dan melakukan perbaikan ia, fa ajruhu, maka pahalanya itu 'ala Allah, Allah yang akan menanggung pahala untuknya. Innahu la yuhibbul zalimin, karena Allah itu tidak menyukai orang-orang yang zalim. Faqala ta'ala, Allah berfirman, waliman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Waliman ini ayatnya surat berapa? Waliman sabara, dan untuk orang-orang yang sabar ia, wa ghafara, dan memaafkan ia. Inna zalika, sesungguhnya demikian itu, lamin azmil umur, sungguh sebahagian dari perkara-perkara yang berat, yang diharapkan oleh orang. Ya, bersabar, memaafkan orang lain, itu sangat bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, man qadama ghaidan walau sya'a ayyam fadahu lanafadahu mala Allahu qalbahu amnan wa imanan. Man qadama ghaidan, barang siapa yang menahan ia akan kemarahan, walau sya'a, jikalau berkehendak ia, ayyam fadahu, akan bahwa melaksanakan ia akannya kemarahannya, lanafadahu, niscaya sungguh mampu ia untuk melaksanakannya, mala Allah, niscaya memenuhi oleh Allah akan hatinya amnan, rasa aman, wa imanan, dan keimanan. Jadi orang-orang yang menahan, yang sanggup menahan kemarahan, padahal kalau dia mau melaksanakan atau mau membalas kemarahannya itu tadi, dia bisa melaksanakannya, tapi dia sabar menahan diri, nah malah Allah akan memenuhkan hatinya rasa aman dan keimanan. Waqala alaihi salam, Nabi bersabda, yunadi munadin yaumal qiyamah, menyerulah oleh orang yang menyeru pada hari kiamat, liyakum man ajruhu 'ala Allah. Apa bunyi seruan orang yang menyeru itu? Liyakum, hendak bangunlah orang-orang, man ajruhu 'ala Allah, hendak bangunlah orang-orang yang pahalanya ditanggung Allah. Fayakumul 'afuna 'anin nas, maka ketika itu bangunlah oleh orang-orang yang memaafkan dari manusia. Wa man lazima sabra 'ala hadzal wajh akramahullahu bihusnil khalqi. Barang siapa yang melazimkan diri, ia akan kesabaran di atas ini wajah tadi, akramahullah, niscaya memuliakan akannya oleh Allah, bihusnil khulqi, dengan bagus akhlak. Khulqi, bihusnil khulqi, dengan bagus akhlak. Wa huwa ra'sul fadail wa malakul kamalat, dan dianya bagus akhlak itu merupakan ra'sul fadail, puncak dari keutamaan, wa malakatul kamalat, dan raja dari segala kesempurnaan. Kalau kita sanggup bersabar, yang sabar jenis ini, maka Allah akan memuliakan kita dengan bagusnya akhlak. Akhlak kita dianggap akhlak yang bagus, sementara akhlak yang bagus itu merupakan puncak dari segala keutamaan dan raja dari segala kesempurnaan. Waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, la syai'a asqalu fil mizani min husnil khuluq. La syai'a, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan, min husnil khuluq, melainkan dari bagus akhlak. Akhlak itu kalau ditimbang sangat berat. Wa innal 'abda la yablugha bi husni khulqihi darajata sahibis salati wassiyam. Wa innal 'abda, sungguhnya seorang hamba, la yablughu, sungguh sampai ia, bi husni khulqihi, dengan sebab bagus akhlaknya, darajata, akan derajat sahibis salat, orang yang pemilik salat dan siam. Jadi seorang hamba dengan sebab baik akhlak, dia bisa melintasi derajatnya, bisa di atas orang yang selalu salat dan puasa sunnah. Waqala alaihi salam, berkatalah Nabi alaihi salam, ahabbukum ilayya akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqa. Ahabbukum ilayya, secinta-cinta kamu kepadaku, maksudnya yang paling aku cintai. Wa akrabukum minni, yang paling dekat kamu dariku, majlisan, tempat duduknya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat itu
ahsanukum khuluqa, yang paling baik di antara kamu nisbah akhlaknya. Orang yang paling dicintai Nabi, yang paling dekat tempat duduk dengan Nabi, yang itu yang paling bagus akhlaknya. Waqala Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Berkatalah oleh Ibnu Mubarak rahimahullah. Apa ya Ibnu Mubarak katakan? Husnul khuluq bastul wajah wa badlul ma'ruf wa kaful adha. Husnul khuluq, bagus akhlak itu artinya bastul wajah, cerah wajahnya, mudah tersenyum. Wa badlul ma'ruf, suka melakukan yang baik-baik. Wa kaful adha, dan menahan segala derita. Ketika disakiti sanggup menahan diri. Itulah bagus akhlak. Waqala al-Imam al-Ghazali nafa'allahu bihi. Telah berkatalah Imam Ghazali, semoga Allah memberi manfaat dengan beliau. Husnul khuluq hay'atun rasikhatun fin nafsi tasduru anhal af'alul jamilah bisuhulah. Bagus akhlak ini menurut Imam Ghazali, bagus akhlak itu yaitu hay'atun rasikhah, satu kelakuan yang sudah melekat dalam jiwa seseorang. Tasduru anha, yang terjadi dari kelakuan tersebut oleh af'alul jamilah, oleh perbuatan-perbuatan yang bagus bisuhulah, dengan mudah. Jadi bagus akhlak itu semacam satu tindakan refleks, satu sifat yang sudah melekat dalam diri seseorang. Karena sifat itu dia mudah untuk melakukan segala perbuatan yang baik dengan mudah sekali, tanpa harus berpikir-pikir. Ketika dia melihat orang susah, langsung dia menolong, nggak perlu pikir dulu ini ditolong jangan ditolongnya, langsung. Jadi mudah dalam melaksanakan, itu baru dianggap akhlak yang baik. Kalau perlu dipertimbangkan dulu, itu belum disebut akhlak yang baik. Warabi'uha as-sabru anis syahwah. Bermula yang keempat, itu sabar dari syahwat-syahwat. Apa itu syahwat? Wahiyya kulluma tamilun nafsu ilaihi min mubahatid dunya. Dianya syahwat itu kulluma, setiap apapun, tamilun nafsu, yang cenderunglah nafsu kepadanya, min mubahatid dunya, daripada segala hal-hal yang dibolehkan. Ya, jadi bersabar dari segala macam keinginan yang dibolehkan. Gimana caranya? Wa yahsulu kamalu sabri anha bikaffin nafsi batinan anit tafkiri fiha wal maili ilaiha. Hasillah oleh kesempurnaan sabar daripada ini sabar yang keempat, bikafin nafsi, dengan menahan diri, batinan secara batin, anit tafkiri fiha, daripada berpikir padanya syahwat, wal maili, dan cenderung kepadanya syahwat. Jangan terlalu banyak memikirkan kemewahan, keindahan, dan sebagainya. Wa dhahiran bikafiha an talabiha, dan secara zahir dengan menahan diri, bikafiha, menahannya diri kita, antolabiha, dari mencarinya syahwat, wa ta'rij alaiha, dan menaiki alaiha, di atasnya syahwat. Tidak usah mencari syahwat. Wa yab'asu ala hadha sabri al ilmu bima fi talabi syahwah wa tanawuliha min asy-syughli anillah wa an ibadihi wa minat ta'arudi lil wuqu'i fi syubhati wal muharramat. Wa yab'asu, dan bisa mendorong terhadap ini kesabaran, ilmu, oleh mengetahui bima, dengan sesuatu yang ada dalam mencari syahwat, wa tanawuliha, dan mengambilnya syahwat, min syughli anillah, bisa menyibukkan kita dari Allah, wa an ibadatihi, dan daripada beribadah kepadanya Allah. Jadi hal yang bisa mendorong kita untuk sedikit bisa bersabar dari syahwat ini, kita harus paham bahwa dalam mencari syahwat itu, dalam menikmati syahwat itu, kita sibuk, membuat kita lupa kepada Allah dan lupa beribadah kepadanya. Wa minat ta'arudi, dan dari terjatuh, wa minat ta'arudi, dan dari kemungkinan, lil wuqu'i, bagi terjatuh, fi syubhat, dalam syubhat, wal muharramat, dan yang diharam-haramkan. Kalau kita terlalu giat mengejar syahwat, itu bisa menyebabkan kita terjatuh ke dalam syubhat dan yang diharamkan. Wa min hijanil harsi 'ala dunya, dan bisa juga min hijan, dari membangkitkan kerakusan kita 'ala dunya, terhadap dunia. Makin kita bahas tentang syahwat, segala macam kemewahan dunia, menyebabkan kita semakin pengen memilikinya. Wa hubbil baqa fiha, semakin timbul rasa cinta untuk abadi di dalam dunia, pengen panjang umur yang sangat panjang. Wa tamattu'i bi syahwatiha, pengen memenuhi, bersenang-senang dengan segala syahwat-syahwatnya jiwa. Memang begitulah kenyataan. Kalau kita duduk berdagang, ngomongin dagang dengan orang-orang yang dagangan banyak, otomatis kita
pengen juga punya dagangan yang banyak. Kita ngobrol-ngobrol dengan orang yang punya rumah mewah, kita juga jadi pengen hidup mewah. Kita ngobrol-ngobrol dengan orang yang punya mobil bagus, kita jadi kepengen untuk memiliki mobil. Nah, sementara kita tidak bisa mencapainya, itu makin membuat kita menderita, makin susah untuk bersabar. Nah, jadi bagusnya kita tetap menjalani dan menikmati apa yang ada sambil terus berusaha. Nah, itu aja resepnya. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, telah berkatalah oleh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, tarku syahwatin wahidah anfa'u lil qalbi min ibadati sanatin. Meninggalkan satu syahwat, tarku syahwatin wahidah, meninggalkan satu syahwat, satu keinginan itu anfa'u, lebih bermanfaat bagi hati, min ibadati sanatin, daripada beribadah setahun. Beribadah setahun tapi hati kita penuh syahwat, itu efeknya kurang. Mending meninggalkan satu keinginan. Wa man admana sabra an syahwah akramahullahu bi ikhraji hubbiha min qalbihi. Barang siapa admana, barang siapa yang terus-terusan ia berusaha, ia as-sabra, untuk bersabar dari segala macam keinginannya dari syahwat, akramahullah, akan memuliakan akannya oleh Allah bi ikhraji hubbiha, dengan dikeluarkan cintanya syahwat min qalbihi, dari hatinya. Sehingga kadang hati, kalau kita berusaha untuk bersabar jenis ini, insya Allah rasa cinta terhadap dunia itu akan hilang dari diri kita. Hatta yasira yaqulu, hingga jadi ia berkata ia, sebagaimana kama qala ba'dul arifin, sebagaimana telah berkatalah oleh sebahagian orang yang arif, ashtahi an ashtahiya li atruka ma ashtahi fala ajidu ma ashtahi wabillahi taufiq. Kata sebahagian arifin gimana? Aku kepengen bahwa aku kepengen. Ini orang sudah nggak punya keinginan sama sekali terhadap dunia, sehingga dia berkata, ashtahi an ashtahiya, aku kepengen supaya bahwa aku bisa menginginkan sesuatu. Ketika aku sudah menginginkan sesuatu, li atruka ma ashtahi, supaya aku meninggalkan apa yang aku inginkan. Maksudnya begini, ketika kita meninggalkan sesuatu yang kita inginkan karena Allah, itu akan ada pahala. Ini orang malah dia nggak punya keinginan sama sekali, hingga dia berkata ashtahi an ashtahiya, aku kepengen supaya aku punya keinginan, liatruka, supaya aku bisa meninggalkan ma ashtahi, apa yang aku inginkan itu. Fala ajidu ma ashtahi, maka aku tidak mendapatkan akan apa yang aku inginkan, tidak ada keinginannya. Wabillahi taufik, taufik itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini agak cepat dikit ya, masih panjang kitab Risalatul Mu'awanah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.